Halo semuanya, Aditya Yudhistira di sini. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, di mana aja kalian berada. Nah, kemarin atau di video sebelumnya itu udah saya jelaskan ya tentang konsep dan teori untuk menghitung jarak udah saya jelaskan tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak garis ke garis. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal latihannya. Ada 10 soal udah saya siapkan. Nanti di video berikutnya semoga aja saya sempat untuk membahas tentang jarak titik ke bidang atau sisanya deh. Oke, langsung aja kita mulai. Halo anak-anak. Ya, langsung aja bro ya. Kita mulai pembahasannya dari nomor 1 ini ya. Kita baca aja langsung biar nggak kelamaan. Di sini ini ada soal tentang jarak titik ke titik, yaitu tentang balok ya, gambarnya tentang balok, bangun ruangnya. Balok di sini udah ada gambarnya A B C D E F G H dengan panjang A, B, B, C dan C, G itu 3, 4, 5. Jarak A ke G yang ditanya, jarak A ke G, diagonal ruangnya bro. Ini jarak titik ke titik ya. Nah, ini menghitung jarak A ke G, berarti kita buat segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya terserah ya, mau ngambil dari ACG atau dari AEG juga bisa. ACG dengan AEG juga bisa. Dari segitiga ACG misalkan ya. ACG, siku-sikunya pastinya di C. Penjelasannya udah ada di video sebelumnya. Di situ gimana kok tahu itu siku-siku, udah ada di video sebelumnya, ditonton aja. Di situ juga ada contoh-contoh soalnya. Nah, ACG berarti kita cari dulu AC ya. AC-nya itu segitiga siku-siku juga didapatkan dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Dari alas itu berarti 25 sama dengan 5. AC-nya 5 sehingga ACG-nya sama dengan gini gambarnya. ACG easy banget nih bro. Jadi ini 5 sehingga AG, jadi AG-nya sama dengan 5 akar 2. Super easy bro ya, sangat easy sekali. Jawabannya adalah yang D, donat. Mudah itu di nomor 1. Next aja di nomor 2. Di nomor 2 sekarang ngomongin kubus. Ini rusuknya 2, kubus rusuknya 2. Yang ditanya adalah jarak H ke M, masih titik ke titik ya. M-nya itu di mana M-nya? M-nya adalah titik potong antara AC dan BD. Oke, ini AC dan BD, ini titik potongnya di sini, bro. Ini yang diminta. Jarak H ke M. Nah, yang ini ya, yang hijau. Oh, jangan hijau, yang merah aja deh biar kelihatan jelas. Yes, nah ini HM-nya. Oke, itu HM. Jadi minta jarak H ke M. Lagi-lagi lihat segitiga siku-siku gitu. Kita ambil segitiga siku-siku yang mana gitu. Lihat segitiga siku-siku HDM berarti ya bro ya. HDM siku-sikunya pastinya di D gitu. Ini HDM. Oke. HD-nya rusuknya 2. DM itu kan setengah diagonal sisi. Karena BD itu 2 akar 2, berarti DM itu akar 2 gitu kan ya. Saya tulis saja DM itu sama dengan setengah dari DB gitu. DB-nya kan 2 akar 2 gitu, karena diagonal sisi, jadinya akar 2. Nah itu DM, sehingga HM, jadi HM sama dengan gitu akar dari 2 kuadrat ditambah akar 2 dikuadratin. Super easy nih ya. Ini masih mudah, ini 4 tambah 2 sama dengan akar 6. Oke, masih easy, jawabannya D, donat lagi. Masih mudah, jarak titik ke titik, saya rasa nggak ada masalah titik ke titik. Next aja di nomor 3. Nah, baru kita masuk ke jarak titik ke garis. Sekarang kita lihatnya. Ini ada kubus, rusuknya 1 sekarang, rusuknya 1 satuan. Lalu jarak G ke CD. Nih G ke CD. Nah, ini ada di video sebelumnya juga udah saya terangkan ya. Jarak titik ke garis seperti ini ya udah. Kalau ini misalkan saya gambar ulang di sini, ingat konsep jarak gitu. Konsep jarak di video sebelumnya, jarak bukan tidak selalu ke tengah. Konsep jarak adalah yang terdekat. Ya udah, ini yang terdekat gitu. Kenapa itu? Karena di sini ada ciri-ciri lainnya. Jarak juga titik ke garis itu selalu tegak lurus atau 90 derajat. Ini udah 90 derajat. Jadi ini yang terdekat. Ya udah, G ke
CD itu ya udah sama dengan GC bro, super easy. Sama dengan 1. Karena rusuknya satu-satuan. Sangat mudah sekali. A jawabannya. Oke, jangan ketipu. Banyak kakak kelas kalian ketipu, nariknya malah ke sini, ke tengah-tengah CD. Enggak, tidak selalu ke tengah. Tapi yang terdekat yaitu yang membentuk sudut siku-siku. Kalau membentuk sudut siku-sikunya lurus ke bawah, ya udah lurus ke bawah aja gitu, nggak usah narik ke yang lain-lain gitu. Itu sangat mudah. Next aja di nomor 4 bro. Nah di nomor 4 sekarang kita ke limas ya, masih titik ke garis. Limas beraturan TABCD. Beraturan itu maksudnya alasnya beraturan gitu. Kalau yang diketahui ada rusuk tegak sama rusuk alasnya, berarti seperti itu. Tapi kalau hanya diketahui satu rusuk, ya berarti semuanya sama. Itu beraturan, maksudnya seperti itu. Yang ditanya itu udah ada ya, TA 6 akar 2, rusuk tegak namanya TA itu TA, TB, TC, TD gitu. Kemudian rusuk alasnya 66. Oh iya, ada rumus singkatnya di nomor 2 bro ya, maaf. Di sini ada rumus super easy-nya. Rumus super easy-nya gini. Jadi jarak gitu, H ke M gitu, HM, GM, FM, EM itu sama semua bro. Ya, jadi jarak ke tengah-tengah diagonal alas gitu, tengah-tengah itu perpotongan diagonal alas itu selalu sama. Yang rumus jadinya adalah R/2 akar 6. Super easy nih. Nih ya, ini rumus super easy-nya untuk menghitung jarak salah satu titik gitu, titik yang di bagian atas ke perpotongan diagonal sisi lawannya gitu, lawan sisi depannya, sisi depannya. Jadi kalau misalkan jarak titik sudut bawah dengan perpotongan diagonal di sisi atas ya sama gitu, R/2 akar 6. Ini super easy-nya. Tuh. Rumus super easy ya. Gitu ya. Itu di nomor 2 nanti banyak digunakan yang itu jarak titik salah satu titik sudut ke perpotongan diagonal sisi depannya gitu. Itu nanti banyak digunain super easy-nya. Kemudian tadi kita udah sampai di nomor 4 ya, ini dia. Jarak A ke TC, A-nya ini, TC-nya ini. Nih, yang saya highlight merah ya, pakai merah. Sah gitu. Oke, anggap aja bagus ya. Nah, berarti kita lukis segitiga ATC gitu. Lukis segitiga ATC. Nah, kan sudah jelas tuh. AT-nya sama dengan 6 akar 2 no. TC-nya juga 6 akar 2 no. AC-nya? AC juga 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2? Karena diagonal sisi alas kan ya. Kebetulan persegi kan gitu. Diagonal alas gitu. Persegi gitu kan. Diagonal alasnya gitu karena persegi kan ya. Nah, yowes, habis itu berarti ini segitiga sama sisi gitu kan. Tuh. A-nya taruh atas aja deh gitu. Kenapa A-nya saya taruh atas? Karena biar jelas bahwa dari A, nyari jaraknya dari A ke garis TC-nya gitu bro. Nah gini, ini 6 akar 2, ini 6 akar 2, ini 6 akar 2. Nah ini kan yang diminta jarak A ini ke TC ini. Ya wes, karena dia tadi kan saya tekankan bahwa jarak itu tidak selalu ke tengah. Tapi ini karena pinggirannya sama, apa pinggir segitiganya itu sama gitu, ya pasti ke tengah-tengah gitu. Gitu. Nah ini kan karena ini sama. Berarti ini ke tengah-tengah, jadi ini 3 akar 2, maaf. Ini 3 akar 2. Ini 3 akar 2. Pitagoras aja, jadi ini saya simbolin T gitu, jadi T-nya sama dengan akar dari 6 akar 2 kuadrat gitu dikurang 3 akar 2 kuadrat. Atau mau pakai sin 60 sah-sah aja gitu ya, karena segitiga sama sisi tiap sudutnya 60 derajat juga boleh gitu, sin demi gitu terusan. Sama aja ketemunya nanti. Berarti ini sama dengan 72 ya, 32 kali 6. Ini 9 kali 2, 32 kali 2 maaf, 36 kali 2 maaf ya. Itu 9 kali 2 18. Jadi sama dengan akar 54, sama dengan 3 akar 6 gitu. Jawabannya yang D lagi, donat lagi. Itu di nomor 4 gitu. Jadi mau pakai sin 60 pun hasilnya sama pasti bro. Cek aja ya. Gitu. Itu nomor 4. Nah, di nomor 5 masih kubus, sekarang lagi kembali ke kubus maksudnya ya.
Rusuknya 6 lagi standar yang enak, biar bisa dibagi 2, biar bisa dibagi 3 gitu. 12 juga boleh gitu nanti. Biasanya guru-guru ngambil itu atau di buku-buku cetak. Nah, pertanyaannya, jarak C ke CG, ke diagonal ruangnya gitu. Nah, ke C ke AG ya, C ke AG gitu, ke diagonal ruangnya. Ini kita lukis segitiga ACG gitu kan. Lukis segitiga ACG. Nah, segitiganya siku-siku di C. Gitu ya. Nah, bagus deh gitu. ACG. Siku-siku di C. Ini 6 akar 2, diagonal sisi alas. Yang ini 6. AG-nya kan diagonal ruang. AG berarti 6 akar 3 gitu ya. Atau dicari pakai Pythagoras juga 6 akar 3. Yang ditanya, jarak C ini ke AG ini. Tuh. Nah, itu C ke AG. Saya pakai tinta biru ini sebagai jaraknya. Nah, ini yang diminta, Bro. Maaf, hijau ya. Nah, itu dia. Itu yang diminta itu, yang C ke AG, yang hijau. Nah, ini karena membentuk segitiga siku-siku, berarti kita pakai luas aja. Ada di video sebelumnya udah saya terangkan biar mudahnya nggak usah pakai Pythagoras gitu. Yang paling dekat ya ke situ, bukan tidak selalu ke tengah-tengah. Kenapa? Karena itunya beda, sisi yang di pinggirannya yang mengapit garis tingginya itu. Ya wes, ini kita gulingin aja apa namanya bentuk segitiganya biar lebih enak, biar lebih jelas deh gitu. Ini gini. Nah, biar enak juga saya jelasinnya. Sah gitu. Anggap aja bagus ya. Up gitu deh. Nah, ginilah ya. Walaupun itu segitiganya gede, ini kecil ya, nggak apa-apa lah. Gimana itu muternya? Oke, gitu deh ya. Ini G-nya, ini C-nya, ini A-nya, misalkan gitu. Ini 6 akar 3, ini 6 akar 2, ini 6 gitu. Ini tadi diputer ya. Tuh, jadinya seperti itu. Nah, ini yang diminta tuh, Bro. Tuh, yang diminta ini loh. Nah, ini. Tuh, ya wes, kita pakai perbandingan luas aja. Jadi luas sama dengan luas gitu kan. Luas yang ini sama dengan luas yang ini gitu. Luas segitiga kiri, segitiga kanan sama. Kenapa? Karena ya segitiganya sama gitu. Jadi luasnya sama. Jadi setengah alas kali tinggi AC kali CG, setengah AC kali CG sama dengan setengah AG kali T gitu. Tuh, alas kali tinggi bagi 2 juga boleh. Ini setengahnya di cancel juga gak apa-apa ya. Nanti kalau udah sering latihan, kalian gak usah nulis setengah juga gak masalah gitu. Ini 6 akar 2 dikali 6 sama dengan 6 akar 3 dikali T. 6-nya cancel juga gak masalah. Ini cancel aja 6-nya, jeng gitu kan. Sehingga T-nya sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Nah, dirasionalkan dikali akar 3 berarti 6 per 3 akar 6. Atau sama dengan 2 akar 6. Super easy, masih mudah itu, Bro. Jawabannya adalah yang E, for easy gitu. Itu di nomor 5, masih mudah itu. Seperti itu ya kalau nanti ketemu soal yang membentuk segitiga siku-siku atau yang gambarnya seperti itu. Itu udah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Di nomor 6 sekarang kita lihat. Di nomor 6 itu bidang 4 beraturan belum saya gambar. Kenapa? Biar kalian tahu bidang 4 beraturan tuh seperti apa nanti ya. Biar bukan ujuk-ujuk ada, bukan tiba-tiba ada, bukan. Dengan panjang rusuk 10 jika K adalah garis tengah AB, jarak K ke TC. Oke, sekarang gini, Bro, perhatiin. Bidang 4 beraturan itu artinya dia punya 4 bidang, 4 sisi, 4 permukaan. Suatu bangun ruang yang punya suatu bangun ruang tertutup yang punya 4 bidang atau 4 sisi. Itu gambarnya adalah, ya betul sekali, 5 segitiga. Jadi alasnya 1, ya kan? Sisi yang mengelilinginya ada 3. Karena 5 segitiga, sisi yang mengelilingi ada 3. Jadi totalnya ada 4 sisi atau 4 bidang. Jadi gambarnya seperti ini. Nih. Nah, gini deh. Nih kayak kue ya, kue yang ada kan kue yang bentuknya seperti ini gitu ya. Ini T, A, B, C. Nah, jadi rusuknya masing-masing 10. Ini 10, ini 10, ini 10. Rusuk tegaknya pun 10 ya, karena nggak dikasih tahu berarti semuanya 10 karena beraturan gitu. Terus. K adalah AB.
titik tengah AB. Di sini ada K. Nah, ini K. Gitu. K ke TC. Nih, K ke TC yang diminta jarak K ke TC. Ini TC-nya. Tuh, merah aja ya. Nih. Nah, ini K ke TC. Tuh, jarak K ke TC berarti kita lukis segitiga KTC gitu. Lukis segitiga KTC. Nah, KTC berarti kita cari dulu KT-nya berapa gitu. TK-nya berapa, KC-nya berapa. Kemudian TC-nya udah jelas 10 gitu. Nah, TK dan KC dari sini aja mencari TK-nya. Nih, TK. Mencari TK. Nah, mencari TK berarti dari segitiga ini, Bro, segitiga ABT. Ya kan? ABT. Tuh, ABT, T maksudnya. Nah, ini yang diminta nih, ini TK-nya. Tuh. Nih, ya kan ini tengah-tengah pasti, Bro. Kenapa? Karena ini 10 sama. Berarti ini kan ini AB-nya juga 10 sehingga ini 5 kan di tengah-tengah tadi. Jadi TK-nya sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat, Bro ya. Sama dengan 100 dikurang 25, 75. Atau 25 kali 3, 5 akar 3. Oke, ini TK. Berarti TK itu 5 akar 3. KC-nya pun begitu, 5 akar 3. Nah, sehingga terbentuk segitiga apa nih? Segitiga, yes, sama kaki. Segitiga sama kaki aja langsung. Karena yang diminta K ke TC kan gitu. K ke TC, K-nya saya taruh atas ya. Nah, kalau K-nya ditaruh di atas gitu. Nah, jadinya KT-nya ini 5 akar 3, ini 5 akar 3, ini 10 gitu. Nah, yang diminta ini, Bro. Nih, K ke TC. Tuh, yang diminta berarti yang ini nih. Tuh, ini dia. Nih, anggap aja T lagi ya simbolnya. Ya, enak nih. Kebetulan sama kaki yang diapit oleh itu, T-nya diapit oleh dua sisi yang sama, sehingga T sama dengan akar dari gitu 5 akar 3 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Atau sama dengan ini 75. Ya, sebenarnya bisa ngitung cepat, 5-nya dikeluarin ke depan akar juga boleh gitu ya. Ini 75 dikurang 25 gitu. Jadi akar 50 atau sama dengan 5 akar 2. Ini super easy, Bro. Ya, mudah sekali ya. Nih, ini jarak K ke TC. Jawabannya B. Tuh, bisa gitu. Itu di nomor 6. Masih mudah. Kita lihat di nomor 7. Nah, nomor 7 masih ada kaitannya dengan soal nomor 6. Pada soal nomor 6 di atas, jarak T ke CK. Yang ditanya bukan, kalau ini kan K ke TC ya, ini T ke CK. Oke, saya lukis ulang segitiganya aja, nggak usah bidang 4 beraturannya gitu. Gitu kan? Nah, yang ditanya sekarang T ke CK gitu. Nah, ini saya gulingin. Saya putar lagi. Ini putar segitiganya. Jadi gambarnya kurang lebih gini deh. Maaf. Nah, gitu ya. Enggak bagus. Nah, anggap aja bagus ya. Anggap aja bagus. Ini TCK. Nah, gitu. Ya kan? Ini 5 akar 3, ini 5 akar 3, ini 10. Nah, yang diminta ini loh, Bro. T ke CK. Nah, ini. Berarti ini yang diminta garis tingginya ini dari T. Nah, ini kan nggak ke tengah-tengah. Kenapa? Karena ya, bukan diapit oleh sisi yang sama gitu. Ini yang diminta tuh. Nah, itu dia. Tingginya itu. Ini alasnya berarti yang merah. Merah alas, hitam tinggi gitu. Kalau ini kan, nah ini. Enaknya apa? Enaknya ya pakai luas lagi. Luas sama dengan luas gitu. Ini kan alas tinggi, ini alas tinggi gitu. Mudah sekali ya. Berarti ini setengah alas kali tinggi. Setengah 10 kali 5 akar 2. Sama dengan setengah alas kali tinggi. 5 akar 3 dikali T. 5 akar 3 dikali dengan T. Tuh, setengahnya cancel aja.
setengah, 5-nya di cancel juga nggak masalah, ini 5 gitu, cancel. Sehingga T-nya sama dengan, jadi T sama dengan 10 akar 2 per akar 3 gitu. Nah, dirasionalin jadinya sama dengan 10 dikali akar 3 ya. Di 10 per 3 akar 6. Akar 2 dikali akar 3 akar 6. Sangat mudah sekali. Udah sangat mudah sekali ya. Oke lah, lebay. D jawabannya. Tuh, mudah ya bro ya, easy. Itu nomor 7. Mudah-mudahan nanti bisa kalian setelah nonton video ini. Dan yang kalau masih butuh bantuan belajar gitu di daerah domisili Bandar Lampung, saya siap membantu gitu untuk belajar privatnya. Di kontaknya ada di bawah gitu kalau untuk kontak saya. Next, nomor 8. Oke, nah sekarang di nomor 8 nih ya. Di nomor 8 kita baca soalnya nih, ini kubus lagi. Kubus lagi, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6, titik N pada perpanjangan rusuk HG. Ini HG yang di atas, sisi itu ya, rusuk atas. HN dengan rasio HN banding GN, perbandingannya 2:1, jarak G KN. Oke, di sini ini 6 ya. HN yang lebih panjang. Oke, berarti di sini nih, ini N-nya. Tuh, 6 juga berarti. Karena HN-nya 2 maksudnya, GN-nya 1. Berarti karena ini 6 kan, ini berarti 12 gitu. Kan GN-nya 6 banding 12, 1:2 ya, karena 12 banding 6 baru 2:1. Kan ini HN-nya dulu. Oke. Nah, biar lebih jelas gitu, saya enak neranginnya, saya buat 2 kubus. Maksudnya kita buat lagi di sebelahnya kayak dicopas gitu, kubus baru gitu. Nah, ke AN tuh. Nih GKN. Ini merah ya, merah sama merah. Nah, ini deh. GKN. Nah, berarti mau nggak mau kita lukis segitiga AGN gitu. Lukis segitiga AGN, bro. Nah, ini AGN. Cek. Nah, gitu ya. Oke. Ini udah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Untuk mencari tinggi atau jarak GKN di segitiga sebarang. Ini sepertinya sebarang segitiga tumpul, bukan sama sisi, bukan sama kaki, bukan siku-siku pula. Lebih baik kita seharusnya pakai Pitagoras. Seharusnya pakai Pitagoras yang ngebandingin T kuadrat sama dengan T kuadrat. Tapi ini kebetulan bisa pakai perbandingan luas. Nah, gimana caranya? Perhatiin. Ini kan AGN ya. AGN kan kalau kita ngitung sisi masing-masingnya, GN-nya itu kan 6 jelas. Karena rusuknya tadi 6. Kemudian AG-nya itu diagonal ruang kubus yang biru, itu 6 akar 3. Nah, AN-nya, AN itu dicari dari segitiga AHN. Nih, AHN saya tulis samping aja ya. Ini AHN. Siku-sikunya di H ya, bro ya. Ini, nah itu dia. AH-nya kan diagonal sisi, berarti ini 6 akar 2 gitu. Oke, nah ini 12 ya, karena HN kan gitu. Nah, AN-nya berarti AN sama dengan, nah berarti ini biar nggak ketemu angka gede. Ini kan bisa dibagi 6 ya, 12 sama 6 akar 2 bisa dibagi 6. Jadi 6-nya dikeluarin aja di sini, 6. Nah gitu, 6-nya. Oke, jelek ya. Ini saya kasih spasi gitu. Set. Nah ini. Karena ini bisa dibagi dengan 6, makanya 6-nya dikeluarin gitu. Terus kemudian ini dibagi 6 kan 2, jadi 2 kuadrat gitu. Ya, ini dibagi 6 akar 2 ditambah akar 2 kuadrat gitu aja. Biar gak ketemu angka gede gitu ya. Jadi langsung ini bentuk sederhananya. 6 akar 4 tambah 2, 6. Jadi 6 akar 6 AN. Tuh, AN 6 akar 6. Nah, yang diminta adalah jarak G ke AN. Nah, G-nya itu di sini, bro. G-nya itu di sini. Nah, ini G. Tuh, ini G-nya. Tuh. Ini kalau dilukis tadi ya. Yang diminta ini berarti. Nih, yang terdekat tuh ini. Yang tegak lurus. Tuh. Nah, ini
enak pakai perbandingan luas. Kenapa? Perbandingan luas kan bukannya ini bang, bukannya segitiga sama kaki ketika diputar atau segitiga siku-siku gitu. Segitiga sembarang kan pakai Pitagoras gitu. Nggak masalah pakai perbandingan luas. Kenapa? Kebetulan segitiganya ini segitiga siku-siku. Bukan AGN yang siku-siku, tapi AHN gitu. Jadi kita pakai itu aja. Kenapa? Karena luas AGN sama AHN sama. Karena luasnya sama nih, karena ini tengah-tengah, ini kan 6, ini 6 gitu. Jadi pasti luasnya sama. Gitu kan udah saya jelaskan di video saya sebelumnya gitu. Kenapa luasnya sama ya? Karena alas dan tingginya sama gitu, identik. Ini 6, ini 6 akar 2, ini 6, ini 6 akar 2 gitu kan. Kalau GN sebagai alas, maka tingginya AH gitu. Kalau GN-nya sebagai alas, tingginya AH, kan yang bentuk siku-siku. Nih, tapi kalau alasnya adalah AN gitu. Kalau alasnya AN berarti tingginya yang merah ini gitu. Tingginya yang merah ini yang diminta. Tuh. Diminta ini. Nah, gitu ya. Ya wes, sekarang saya tulis di sebelah kiri. Jadi pakai perbandingan luas aja. Jadi luas AHN sama dengan luas AGN gitu. AHN sama dengan luas AGN. Nah, luas AHN maksudnya itu kan setengah dikali HG dikali dengan AH. AGN berarti setengah dikali AN dikali dengan T. Nah, itu kan tujuan kita nyari T. Setengahnya cancel aja, setengahnya di cancel gitu, nggak usah ditulis ulang, nggak masalah gitu. HG-nya itu 6 bro, AH-nya itu 6 akar 2, AN-nya 6 akar 6, 6 akar 6 maaf, 6 akar 6, T-nya ya T gitu. Ini 6-nya cancel lagi nggak apa-apa. Ceng gitu kan. Jadi T-nya sama dengan 6 akar 2 dibagi dengan akar 6. Nah, dirasionalin berarti sama dengan 6 akar 6 dikali akar 2 dikali akar 6 akar 12 gitu. Jadi habis akar 12 itu 2 akar 3. Wah, ketemu bro, super easy. Tuh, D jawabannya. Gitu ya. Nanti kalau kalian mungkin ada yang nyoba pakai Pitagoras yang T kuadrat sama dengan T kuadrat, jawabannya pasti 2 akar 3. Cek aja ya, gitu. Ini soal yang umum yang dikeluarin biasanya di UTS, PTS atau di ujian kuis yang lain gitu. Itu segitiga sebarang yang seperti itu. Itu mudah, nomor 8. Nomor 9 aja ya. Ya, di nomor 9 itu kubus ABCDFG ya dengan panjang rusuk 6. Titik P adalah titik potong garis AC dan BD. Ini ada titik P ya di rusuk alas gitu. Ini titik P. Kemudian Q di perpotongan EG dan HF. EG dan FH. Ini Q. Nah, ini di perpotongan kedua diagonal atas dan bawah. Pertanyaannya, garis EP dan CQ, jarak EP dan CQ ini bro, EP, CQ. Nah, dua garis yang sejajar ini. Tuh, berarti ini jarak antara dua garis yang sejajar. Di video saya sebelumnya juga udah ada penjelasannya. Ini kan gini bro, ini kan jejer genjang nih. EP, CQ kan jejer genjang tuh. Tuh, EP, CQ, maaf, Q. Ini jejer genjang nih. Ini tuh. Ya wes, kita gambar aja jejer genjang gitu. Jejer genjang. Anggap aja bagus lah ya. Nah, nggak usah protes gitu deh. Ini PCQE. Nah, gitu tuh. Ini masing-masing sejajar kan, masing-masing. Kenapa itu disebut jejer genjang ya? Kenapa? Karena ini sejajar, EP dan PC dan EQ, kemudian ini juga sejajar dan sama panjang pastinya. Sejajar dan sama panjang itu sepasangnya yang berhadapan jejer genjang disebutnya. Nah, yang diminta itu jaraknya yang mana? Jaraknya berarti yang tegak lurus dengan kedua garis. Tuh. Jaraknya itu yang tegak lurus dengan kedua garis gitu. Yang tegak lurus dengan kedua garis. Itu definisi jarak ya. Selain yang terdekat juga harus tegak lurus dengan keduanya. Tuh. Nah, yowes, ini pakai alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi aja, bro. Ya kan? Pakai luas jejer genjang aja. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi aja. Tuh. Kalau alasnya PC berarti tingginya QP. Kalau alasnya EP tingginya yang ditanya gitu. PC-nya kan tadi
setengah dari diagonal bidang, diagonal sisi berarti 3 akar 2. Q-nya 6, Q-nya kan lurus aja nih, Q-, 6 kan gitu. EP-nya yang pakai itu di deking super easy, cara super easy di nomor 2. Tuh. Ya, ini ya R/2 akar 6 ya. Tuh, EP-nya R/2 akar 6 berarti 3 akar 6. Ini 3 akar 6 dikali dengan T gitu. Nah, ini apa namanya? Cancel aja 3-nya. Set sehingga T sama dengan, jadi T sama dengan 6 akar 2 per akar 6. Jadi sama dengan coret-coret 6 per 6 akar 12. Dirasionalin maksudnya ya. Set berarti sama dengan 2 akar 3. Super easy. Jawabannya D. Oke. Ting gitu. Mudah sekali bro ya. Itu di nomor 9. Tuh jarak 2 garis seperti itu yang sejajar. Next di nomor 10. Kita lihat nih. Kubus lagi. Kubusnya sama ya. Rusuknya kali ini 12, rusuknya sekarang 12. Jarak garis BD ini yang ungu, alas, ini diagonal alas. Dan CE diagonal bidang hijau deh. Nah, gini CE. Nah, ini berarti jarak 2 garis bersilangan nih. 2 garis bersilangan sama berpotongan beda loh ya. Itu di penjelasan definisi-definisi itu dibaca lagi. Kalian pasti punya buku cetak atau searching pun banyak di Google. Bersilangan ya nggak nempel. Bersilangan tuh kayak gini loh. Ini bersilangan tuh, ini bersilangan. Kalau berpotongan gini, ada titik perpotongan. Ini bersilangan, ini bersilangan, ini bersilangan gitu. Ya kan, bersilangan. Oke. Berarti jaraknya yang terdekat, yang tegak lurus dengan kedua garis, yang terdekat tuh ini. Saya ambil ke sini. Ini ke sini. Jadi ini kayak semacam ditarik gitu, tarik ke atas, tarik ke sini gitu aja ya. Nih, gini tarik ke atas, set ini gitu. Nah, misalkan ini kita namain P gitu. Berarti P ke sini gitu. Nih, ini perpotongan segitiganya ini. Ini saya lukis ulang, saya taruh sini. Ini gambarnya. Nah, ini P, C, ini kita namain apa? T gitu ya. T gitu. Nah, ini 6 akar 2 ya, setengah diagonal sisi. TP-nya pastinya 6 karena tuh, ya kan? Kayak lurus ke atas kan 12, berarti ini 6. Nah, ini 6 akar 3. Gitu kan. Yang diminta. Tuh, kan DB, ini perwakilan DB. Ini perwakilan DB. Nah, ini perwakilan EC. Perwakilan EC. Berarti jaraknya tuh yang ini, yang tegak lurus dengan keduanya, ini dia. Ini kan gini nih. Ini kan gini tuh. Itu. Ini tegak lurus juga loh ya. Nanti tegak lurus di sini. Ini dengan ini tegak lurus, dengan ini tegak lurus gitu. Gitu maksudnya. Oke? Tuh. Jadi ini yang diminta, ini T-nya. Ya, tadi segitiga siku-siku alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi gitu kan. Ya, apa namanya? PC kali TP alas kali tinggi sama dengan TC kali T alas kali tinggi gitu. Ini alas, ini tinggi. PC-nya 6 akar 2. Ini 6 sama dengan 6 akar 3 dikali T. Cancel lagi nih, coret-coret sehingga T-nya sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Dirasionalin jadinya 6 per 3 akar 6 gitu. Karena akar 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 6. Super easy. Jawabannya 2 akar 6 yang C, cincai lah. Gitu ya. Itu di 10 nomor kita tentang jarak titik ke titik, titik ke garis. Yang titik ke garis banyak modelnya. Bisa nanti bentuk segitiga siku-siku sama kaki, sama sisi, sembarang. Kemudian jarak garis, 2 garis bersilangan dan sejajar juga udah. Oke, itu sambil ditonton-tonton lagi. Kalau nanti ada kesulitan, tonton videonya supaya mahir ya. Jangan lupa latihan terus. Oke, tetap jaga kesehatan, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih.